Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Wardana Amrullah. Saya merupakan salah satu dosen Fakultas Ilmu Kesehatan di Universitas Kusuma Husada, Surakarta. Dan saya ditugaskan untuk menjadi dosen pengajar di program studi farmasi program sarjana. Di sini, saya akan memberikan pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Terdapat beberapa mata kuliah yang saya ampu, antara lain farmakoterapi dasar, farmakoterapi 1, dan farmakoterapi 2, yang mana sesuai dengan bidang kepakaran saya, yaitu farmasi klinik. Video pembelajaran yang akan saya tampilkan adalah mata kuliah farmakoterapi dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS teori, yang terdiri dari 14 tatap muka pembelajaran dan 2 tatap muka di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini yaitu mata kuliah yang membahas prinsip dasar penggunaan obat dalam penata laksanaan berbagai kondisi penyakit umum, serta membahas hubungan antara patofisiologi penyakit dan pemilihan obat yang rasional mencakup efektivitas, keamanan, interaksi obat, dan kepatuhan pasien menggunakan pedoman klinis. Beberapa pokok bahasan dalam mata kuliah ini antara lain 1. Prinsip pengobatan rasional, 2. Tata laksana terapi pada penyakit gastrointestinal, 3. Tata laksana terapi pada penyakit imun, 4. Tata laksana terapi pada penyakit persendian, yang kelima prinsip farmakoterapi pada pasien kriteria khusus, dan yang terakhir keenam yaitu konsep dasar nutrisi parenteral. Sedangkan sistem penyampaian yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berbasis delivery, interaction, dan assessment. Delivery pada mata kuliah ini dilakukan setiap awal semester dan awal pertemuan, yang bertujuan untuk menyampaikan isi RPS kepada mahasiswa seperti pokok bahasan, tujuan pembelajaran, dan strategi pembelajaran. Untuk interaction bertujuan untuk memaparkan materi seperti ceramah dan diskusi tanya jawab. Sedangkan assessment adalah penilaian terhadap mahasiswa yang dalam video pengajaran ini dilakukan dalam bentuk pretest dengan pertanyaan sederhana seputar penyakit pada kasus dan penugasan dengan studi kasus. Assessment juga dapat dilakukan pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini adalah salah satunya case-based learning yang akan saya tampilkan dalam video. Berikut adalah CPL dan CPMK pada mata kuliah ini. CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini antara lain yang pertama, mampu menjelaskan pedoman terapi dan penanganan penyakit yang menjadi masalah utama di Indonesia. Yang kedua, mampu melakukan analisis kesesuaian rancangan terapi obat. Yang ketiga, mampu melakukan promosi penggunaan obat yang rasional dan hidup sehat. Yang keempat, mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat serta memberikan solusinya. 5. Mampu mencari, menyiapkan, dan memberikan informasi tentang obat dan pengobatan. Selanjutnya, CPMK pada mata kuliah ini antara lain 1. Mampu menganalisis rasionalitas suatu pengobatan pada penyakit gastrointestinal, imun, persendian, dan hepatitis. Yang kedua, mampu mengidentifikasi masalah terkait obat pada penyakit gastrointestinal, imun, persendian, dan hepatitis. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara interpersonal dalam rangka penyelesaian permasalahan pengobatan penyakit gastrointestinal, imun, persendian, dan hepatitis. Dan yang terakhir, yang keempat, menerapkan prinsip pengobatan sesuai kriteria pasien dan pedoman klinis. Selain itu, salah satu referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah buku yang saya tulis sendiri, yaitu buku Farmasi Rumah Sakit. Sebelum perkuliahan dimulai, mahasiswa dapat mengakses RPS, jadwal kuliah, dan materi perkuliahan melalui platform Sistem Informasi Akademik Universitas Kusuma Husada, Surakarta atau SIA UKH. Selain itu, platform ini juga digunakan untuk media absensi dan pengumpulan tugas dari mahasiswa. Mari kita simak bersama video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,
menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita masuk ke pertemuan 8 ya. Pertemuan 8 di mata kuliah farmakoterapi dasar. Nah, di pertemuan 8 ini kita akan bahas tentang gout arthritis ya. Oke, di pertemuan 8 ini ya, tujuannya adalah supaya teman-teman ya bisa memahami sistem tata laksana terapi pada gout dan hiperuricemia ya. Nah, untuk bisa mencapai hal tersebut ya, teman-teman terlebih dahulu harus bisa memahami epidemiologi, patofisiologi, tanda dan gejala klinik dari gout dan hiperuricemia ya. Kemudian harus juga paham sasaran, strategi dan tujuan terapi dari gout dan hiperuricemia. Dan yang terakhir, teman-teman nanti diharapkan paham tata laksana terapi untuk gout dan hiperuricemia. Oke, next. Ya, ini beberapa referensi yang bisa teman-teman gunakan untuk mempelajari ya gout arthritis, terutama di mata kuliah farmakoterapi dasar ini. Yang pertama ada buku farmasi rumah sakit ya. Kemudian ada farmakoterapi handbook. Kemudian yang terakhir ada pedoman diagnosis dan tata laksana hiperuricemia dan arthritis gout. Ya, ini langsung dari Perhimpunan Reumatologi Indonesia. Oke, apa itu gout? Ada yang bisa jawab? Silakan angkat tangan. Penyakit gout merupakan penyakit yang ditandai dengan peningkatan kadar asam urat atau dikenal dengan istilah penyakit rematik yang biasanya adanya penumpukan kristal asam urat di jaringan dan cairan di dalam tubuh. Oke, betul sekali ya. Jadi gout itu adalah penyakit yang ditandai dengan penumpukan atau peningkatan kadar serum asam urat ya. Teman-teman akan kenal dengan istilah penyakit rematik ya. Kenapa hal ini terjadi? Karena terjadi penumpukan kristal asam urat di jaringan dan di cairan di dalam tubuh. Nah, ini penyebab dari hiperuricemia ya. Hiperuricemia ini terjadi karena penumpukan asam urat. Dari mana asam urat terbentuk? Dari makanan yang mengandung urin ya. Urin di sini ada bayam dan sayur-sayuran hijau, emping dan kacang-kacangan, kemudian nangka, jeroan dan otak serta makanan laut. Kalau disingkat benjol. Ya, betul sekali ya. Kemudian normalnya asam urat itu terlarut dalam plasma darah di pH di atas 7 ya. Nah, masalahnya plasma darah itu punya kapasitas. Kalau melebihi kapasitas maka jumlahnya berlebih ya. Kalau kelebihan apa yang terjadi? Kelebihannya akan difiltrasi di ginjal dan akan diekskresi melalui urin. Ini normal ya. Sedangkan pada pasien hiperuricemia walaupun sudah berlebih ya, tidak terjadi proses ini, filtrasi di ginjal dan ekskresi di urin ya. Karena apa? Karena berlebih tadi ya. Menumpuk, ginjalnya tidak mampu mengekskresikan si asam urat melalui urin ya. Sehingga jumlahnya di dalam tubuh meningkat. Oke, hiperuricemia ini erat kaitannya dengan yang namanya TOFUS ya. Nah, ini peningkatan kadar asam urat ini terjadi akibat asam urat yang tidak larut. Tadi kan harusnya larut di dalam ginjal, dikeluarkan bersama urin ya kan. Nah, karena dia tidak larut, dia membentuk kristal ya. Nah, pembentukan kristal ini terjadi di persendian sehingga terjadi yang namanya serangan gout. Jadi kalau orang yang mengalami serangan gout itu ciri khasnya muncul rasa nyeri di persendian. Kemudian jika sudah kronis itu berarti jangka panjang ya, maka pengendapan kristal akan bersifat subkutan ya. Subkutan itu artinya di bawah kulit. Penumpukannya di bawah kulit akan terlihat, maka terbentuklah yang namanya TOFUS atau kita kenal adalah benjolan di persendian.
Pernah lihat? Ya, ini baru aja dia ada. Etiologi. Jadi etiologi dari hiperurisemia ini terjadi akibat dua faktor. Yang pertama karena suatu penurunan, dan yang kedua adalah karena suatu peningkatan. Penurunannya apa? Penurunan ekskresi asam urat, penurunan buangan, ya. Ekskresi itu pembuangan dari dalam tubuh, ya. Pengeluarannya menurun, ya. Kenapa ini bisa terjadi? Yang pertama karena dehidrasi, ya. Yang kedua karena penggunaan obat seperti ACT, ya. Ada yang tahu kepanjangan ACT? Hidroklorotiazid, ya. Dan yang terakhir karena mengkonsumsi alkohol. Nah, ini adalah hal-hal yang dapat menyebabkan penurunan ekskresi asam urat. Kemudian peningkatan produksi asam urat akibat makanan tinggi urin, kemudian peningkatan pemecahan asam nukleat di jaringan dan abnormalitas metabolisme urin. Ada beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan seseorang mengalami gout dan hiperurisemia. Yang pertama karena genetik, kemudian karena usia, ya. Semakin tua usia seseorang, maka dia akan semakin beresiko mengalami gout dan hiperurisemia. Kemudian mengkonsumsi makanan tinggi purin, mengkonsumsi alkohol, obesitas, ya. Kemudian mengkonsumsi obat-obatan seperti ACT, ya. Masalah kesehatan lain dan jenis kelamin, ya. Kelamin ini kebanyakan pada pria. Nah, ini adalah tanda-tanda, ya, dari seseorang yang mengalami gout, ya. Yang pertama nyeri yang perburukannya itu cepat, ya. Semakin lama semakin nyeri, ya. Kemudian nyerinya itu umumnya ada pada lutut, ya, knees, ankle, ya, pergelangan, wrist, ya. Kemudian siku atau elbow. Kemudian ada batu ginjal, ya. Kemudian ada juga lumps, ya, nyilu pada lutut. Kemudian bengkak, ya, ada topi tadi, ya, topus. Kemudian pain in the big toe, ya, di jempol kaki, ya. Kemudian seseorang dapat didiagnosis mengalami gout hiperurisemia dengan cara dicek kadar asam uratnya, ya. Kemudian dicek kristal asam uratnya di mikroskop, jadi darahnya diambil, dicek ada asam uratnya enggak, gitu, ya. Kemudian radiografi, ya, atau di ronsen. Kemudian ini, ya, kadar asam urat pada pria dewasa normalnya adalah 3,4 sampai 7 mg per desiliter, pada wanita 2,4 sampai 6 mg per desiliter. Kemudian apa yang Anda ketahui tentang fase pada gout? Ada yang bisa jawab? Bisa angkat tangan? Izin jawab. Untuk fase gout itu yang pertama hiperurisemia simptomatis, yang kedua yaitu serangan artritis gout akut, kemudian yang fase yang ketiga itu fase interkritikal, kemudian yang keempat fase gout kronis. Ya, benar sekali, ya. Jadi ada 4 fase dalam penyakit gout, ya. Yang pertama hiperurisemia asimptomatis. Jadi seseorang ini mengalami peningkatan kadar asam urat, ya, tapi belum mengalami gejala klinis seperti nyeri atau topus, ya, pembengkakan pada persendian. Kemudian fase yang kedua adalah serangan artritis gout yang akut, ya. Jadi terjadi peradangan akut, nyeri hebat di sini, ya. Kemudian ditunjukkan juga dengan kristalisasi asam urat, ya. Kemudian fase ketiga adalah fase interkritikal, ya, di mana interval di antara serangan gout akut. Jadi serangan berulang, ya. Serangannya terjadi, hilang, terjadi lagi, gitu, ya. Nah, itu interkritikal. Dan kronis. Kronis ini, ya, terjadi terus menerus, ya, tanpa henti, maka dia disebut gout yang kronis. Nah, peningkatan fase ini, ya, dapat terjadi akibat apa? Akibat hiperurisemia tidak terkontrol. Kadar asam urat di dalam tubuhnya tidak terkendali. Nah, ini adalah algoritma atau sistem, ya, sistem penata laksanaan terapi untuk
penyakit gout arthritis ya. Nah ini adalah terapi untuk nyerinya ya. Jadi seperti kita ketahui prinsip pengobatan pada gout arthritis adalah atasi nyerinya dulu ya. Setelah nyerinya mereda kurang lebih 2-4 minggu kemudian baru dilanjutkan dengan penurunan kadar asam uratnya. Bisa. Oke, saya bacakan dulu untuk yang nyerinya. Nyeri ini dibagi menjadi 2 kelompok ya. Yang pertama ringan sampai sedang, kemudian yang parah ya. Kalau sedang, ini initial monoterapi atau terapi tunggal awal. Biasanya diberikan NSAID atau colchicine atau sistemik kortikosteroid ya. Nah ini bisa dilihat di sini A dan B ya. A itu direkomendasikan for initial monoterapi ya, sesuai dengan guideline American College of Rheumatology atau ACR ya. Di mana yang direkomendasikan adalah B ya. B itu adalah colchicine, dapat diberikan within ya. Jadi 12 sampai 36 jam sejak terjadi serangan ya. Jadi kalau sekitar 12 sampai 36 jam serangannya ya, maka dapat diberikan colchicine ya. Kalau sukses ada lanjutannya, berarti tinggal dicegah ya, cegah serangan berulang ya. Kalau tidak sukses maka pindah ke sini ya, pindah ke switch to alternate monoterapi ya. Jadi terapi yang alternatif lainnya ya. Bisa di sini colchicine plus NSAID, colchicine plus oral corticosteroid, NSAID plus intraartikular corticosteroid, colchicine plus intraartikular corticosteroid dan sebagainya ya. Kalau sukses nanti tinggal lanjut ke sini lagi ya, pencegahan serangan berulang. Kalau tidak sukses maka masuk ke sini ya, masuk ke off-label interleukin 1 inhibitor terapi. Oke, di sini ada suatu kasus. Jadi saya minta teman-teman untuk membagi di kelas ini yang sebanyak 3 kelompok, bisa duduk saling berhadapan. Ya, silakan. Kasusnya, ya, Tuan A, usia 55 tahun, berat badan 80 kg, tinggi badan 157, ya. Dan di sebelah sini juga. Ya, datang ke puskesmas tanggal 28 September 2024, ya, dengan keluhan pusing dan leher terasa kencang. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya 141/92 mm Hg ya, napasnya 20 kali per menit, nadinya 84 kali per menit dan suhu 37 derajat Celcius. Tuan A juga melakukan pemeriksaan darah dengan hasil gula darah sewaktunya 138 mg per desiliter, kolesterolnya 270 mg per desiliter dan asam uratnya 6,7 mg per desiliter ya. Dokter mendiagnosis pasien mengalami hipertensi dan dislipidemia. Kemudian melaksanakan obat diuretik HCT 20 mg 3 kali sehari dan simvastatin 10 mg 1 kali sehari ya. Kemudian di sini Tuan A tanggal 30 Septembernya ini 2024 ya, typo di sini, datang ke IGD dengan keluhan nyeri hebat pada lutut kiri dan kanan sehingga tidak mampu berjalan sejak bangun tidur tadi pagi ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya 132/88 mm Hg, nafasnya 38 kali per menit, nadinya 94 kali per menit, dan suhunya 37,4 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan menunjukkan gula darah sewaktunya 139 mg per desiliter, kolesterolnya 269 mg per desiliter, dan kadar asam uratnya 8,0 mg per desiliter. Dan hasil penilaian skala nyeri menunjukkan angka 7 ya. 7 masuk di moderat ya, nyeri yang sedang ya. Dokter mendiagnosis pasien mengalami gout hiperuricemia ya. Nah, silakan kerjakan kasus tersebut ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang nomor 1,
tentukan subjek dan objek pada kasus tuan A. Yang nomor 2, permasalahan apa yang terjadi pada pasien sesuai asesmen yang dilakukan. Kemudian rekomendasi apa yang Anda berikan pada pasien. Oke, silakan untuk didiskusikan. Oke, untuk pertanyaan nomor 1 ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Tuan A pusing dan leher kaku pada 28 September 2024 dan didiagnosa hipertensi dan dislipidemia. Jadi pada lutut kiri dan kanan pada tanggal 30 September 2024 dan didiagnosa good hyperurisemia. Tekanan darahnya 141/92 mmHg, nafasnya 20 kali menit, nadinya 84 per menit, suhunya 30 derajat Celcius, GDS-nya 138 mg per desiliter, kolesterolnya 270 mg per desiliter, dan asam uratnya 6,7 mg per desiliter, itu di tanggal 28 September 2024. Kemudian di tanggal 30 September 2024 itu tekanan darahnya 132/88 mmHg, nafasnya 38 kali per menit, nadinya 94 kali per menit, suhunya 37/4 derajat Celcius, GDS-nya 139 mg per desiliter, kolesterolnya 269 mg per desiliter, dan asam uratnya 8 mg per desiliter. Oke, untuk pertanyaan nomor 2, ada yang bisa jawab? Oke. Pasien mendapatkan diuretik HCT sebagai obat antihipertensi, namun 2 hari kemudian mengalami peningkatan kadar asam urat atau hiperurisemia yang diketahui merupakan efek dari penggunaan obat tersebut. Dan untuk yang nomor 3, ada yang bisa jawab? Ya, silakan Mbak Rahma. Untuk pertanyaan nomor 3, kami merekomendasikan penggantian antihipertensi yang lebih aman untuk pasien, yaitu captropil 12,5 mg 3 kali sehari, di mana obat ini merupakan first line terapi untuk terapi hipertensi yang lebih aman untuk pasien hiperurisemia. Pasien dengan keluhan nyeri pada skala 7 kurang dari 12 jam sejak serangan dapat diberikan terapi colchicine 1 mg, diikuti dosis lanjutan 0,5 mg hingga maksimal 6 mg per hari. Kami belum merekomendasikan antihiperurisemia untuk menurunkan kadar asam urat karena pasien masih mengalami nyeri. Terima kasih. Dan sampai di sini. Kemudian, oke, ada yang bisa menyimpulkan di sini? Silakan angkat tangan. Saya lain kembali kesimpulan dari pemaparan yang Bapak jelaskan, yaitu GOUT atau hiperurisemia merupakan suatu penyakit di mana pasien mengalami penumpukan asam urat. Kemudian faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengalami hiperurisemia yaitu seperti pola makan yang tinggi, kemudian mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan seperti HCT. Kemudian untuk pengobatan pada GOUT atau hiperurisemia yang diprioritaskan untuk mengurangi nyeri terlebih dahulu menggunakan colchicine NSAID atau kortikosteroid, kemudian dilanjutkan dengan terapi penurunan asam urat dengan urikostatik atau urikosmolik. Ya, saya rasa sudah semua ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman di sini. Ya, saya harap pembelajaran hari ini dapat memberikan manfaat yang luar biasa kepada teman-teman semua. Amin. Ya. Ya. Kita cukupkan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap setelah melakukan perkuliahan, saya sebagai dosen melakukan pemeriksaan pada absensi dan pengumpulan tugas oleh mahasiswa melalui platform SIA UKH. Baik, demikian video pembelajaran dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pengajaran Sertifikasi Dosen tahun 2025. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.